Halo semuanya, selamat datang kembali di alur cerita film Luntus Cinema. Pada kesempatan kali ini, Luntus Cinema akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Possession of the Hannah Grace yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini menceritakan tentang Megan Red, seorang mantan petugas kepolisian tengah mengalami depresi, hingga harus masuk dalam pusat rehabilitasi untuk mengatasi masalahnya tersebut. Megan yang berusaha bangkit dari permasalahannya, akhirnya harus meninggalkan pekerjaannya sebagai polisi dan harus menjadi petugas kamar mayat di salah satu rumah sakit. Hingga suatu malam Megan harus mengurus kedatangan mayat dari seorang wanita yang bernama Hannah Grace. Keanehan demi keanehan dialami setelah kedatangan mayat tersebut. Ia harus berhadapan dengan hal-hal yang di luar logikanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pastor yang sedang melakukan pengusiran setan terhadap seorang wanita yang bernama Hannah Grace. Doa pengusiran setan terus dibacakan, tetapi iblis yang di dalam tubuh Hannah justru jauh lebih kuat, hingga membunuh salah satu pastor yang berada di sana. Melihat kondisi anaknya semakin tidak terkendali, ayah Hannah Grace yang juga ikut dalam proses pengusiran setan tersebut, terpaksa harus membunuh anaknya dengan membekapnya dengan sebuah bantal. Dan film pun dimulai. Kemudian film kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Megan Red. Ketahui, Megan adalah seorang mantan anggota kepolisian yang mempunyai kenangan buruk di masa lalunya, di mana dia harus melihat rekan polisinya harus tertembak oleh seorang penjahat, sedangkan dia tidak melakukan apa-apa. Itulah sebabnya Megan mengalami depresi, dan bukan itu saja, dia juga harus berhenti menjadi anggota kepolisian. Suatu hari, Megan ditawari pekerjaan oleh sahabatnya yang bernama Lisa, sekaligus pengawas terapinya, untuk menjadi petugas kamar mayat di salah satu rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, Megan pun menerima pekerjaan itu karena untuk menenangkan dirinya yang sedang menjalani terapi. Beberapa saat kemudian, Megan yang sudah bertemu dengan Dr. Lewis menjelaskan kalau sudah ada 3 petugas yang sudah berhenti dalam waktu 6 bulan terakhir ini karena beberapa hal, dan salah satunya adalah karena baunya yang sangat tidak enak. Megan di sini meyakinkan Dr. Lewis jika itu bukan masalah besar baginya. Kemudian Dr. Lewis menjelaskan beberapa hal kepada Megan, apa yang harus dilakukan ketika sudah bekerja di sini. Besok malamnya, Megan pun melakukan pekerjaannya. Di sana dia juga berkenalan dengan seorang petugas keamanan yang bernama Dave. Beberapa saat kemudian, terlihat dari tempat pengiriman ada petugas yang mengantar mayat. Megan pun membawanya ke ruangan, kemudian mengambil gambar mayat itu dan mengambil sidik jarinya sebelum memasukkannya ke dalam lemari. Di saat Megan sedang memasukkan mayat itu ke lemari, Dave yang muncul tiba-tiba membuat Megan sedikit terkejut. Di sini Megan tampak kesal dengan tingkah Dave. Ternyata dia datang hanya untuk memeriksa kondisi Megan. Saat sedang menyusuli lorong, Megan melihat seorang pria, dan Megan pun teringat kejadian saat teman polisinya tertembak. Ternyata pria itu adalah pelaku penembak teman polisinya, tetapi semua itu hanya halusinasi Megan saja, karena kenangan buruknya di masa lalu masih melekat di ingatannya. Megan yang ketakutan mencoba mengkonsumsi obat penenangnya, tetapi dia mengurungkan niatnya itu karena dia tidak mau harus ketergantungan oleh obat itu. Singkat cerita, keesokan paginya, Megan yang baru bangun mendengar suara ketukan pintu. Ternyata datang seorang pria yang bernama Andrew. Andrew adalah seorang anggota kepolisian, sekaligus mantan kekasih dari Megan. Tujuan Andrew menghampiri Megan adalah mengambil sisa barang-barang yang tertinggal. Di sini Andrew mulai kepo dengan pekerjaan baru Megan sebagai petugas kamar mayat. Tentu saja, Andrew sedikit khawatir dengan pekerjaan Megan yang harus sendirian di tengah malam di kamar mayat. Tetapi Andrew yang tidak bisa berbuat banyak tetap memberi dukungan kepada Megan. Di malam harinya, Megan yang gabut pun bermain-main dengan bola karetnya. Hingga akhirnya bel pun berbunyi, menandakan akan ada yang mengantar mayat. Ketika Megan menghampirinya, dia justru tidak menemukan siapapun di sana. Tiba-tiba, Megan pun dikagetkan seorang pria asing yang berjaket hitam yang muncul di hadapannya. Pria itu pun memaksa untuk masuk, tentu saja Megan menolaknya dan langsung pergi meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, tibalah seorang petugas pengantar mayat yang bernama Randy, yang membawa jenazah seorang wanita yang bernama Hannah Grace. Di sini Randy mengatakan wanita ini dibunuh oleh seorang pria dengan cara memukul kepalanya, lalu berusaha membakarnya setelah dia mati. Randy yang selesai dengan urusannya kemudian langsung pergi, sedangkan Megan di dalam kamar mayat melakukan tugasnya. Tetapi anehnya, beberapa peralatan seperti mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan dengan semestinya. Di saat Megan akan memasukkan mayatnya Hannah Grace ke dalam lemari, tiba-tiba secara bersamaan beberapa peralatan medis jatuh hingga pecah. Di saat Megan sedang membersihkan beberapa barang yang pecah, tangannya harus terluka akibat goresan pecahan kaca. Kemudian, Megan mengobati tangannya yang terluka. Tiba-tiba dari belakang, terlihat pintu lemari mayat Hannah terbuka dengan sendirinya.
Beberapa saat kemudian, Megan mencocokkan data mayat Hannah Grace dengan data yang di komputernya. Di mana di situ ditemukan mata Hannah Grace berbeda dengan data yang dipegang oleh Megan. Megan pun memastikannya dengan kembali melihat mayat dari Hannah Grace. Di saat yang bersamaan, seekor lalat menghinggapi wajah Hannah Grace. Kemudian Megan membuka penutup mayat dan tiba-tiba keluar segelomboran lalat. Di sini lagi-lagi Megan hanya sedang mengalami halusinasi. Kemudian Megan sedang berjaga malam. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari lorong. Awalnya dia mengira itu adalah Dave yang sedang mengganggunya. Namun setelah dia memeriksanya, Megan dikejutkan dengan pintu lemari dari Hannah Grace sudah terbuka. Dan mayat Hannah Grace sudah tidak berada di sana. Beberapa saat kemudian, Megan melihat ada yang seperti menyeret sebuah kantong mayat. Di saat Megan menghampirinya, tiba-tiba dia diserang oleh seorang pria. Ternyata pria itu adalah pria yang tadi masuk di tempat bongkar muatan. Di sini Megan sempat diancam akan dibunuh jika berteriak. Namun Megan berhasil menyerang balik pria asing itu dan meminta bantuan dari pihak keamanan. Beberapa saat kemudian, Megan menemukan pria asing itu di ruangan kremasi. Terlihat pria itu sedang berdoa dan akan membakar mayat dari Hannah Grace. Megan yang melihat hal itu langsung mencegah dan coba menenangkannya. Namun pria itu berhasil menemukan celah dan menyerang balik Megan. Di saat yang bersamaan, bantuan dari keamanan datang langsung meringkus pria asing itu. Saat pria itu akan diamankan, dia terus mengatakan bahwa mayat dari Hannah Grace belum mati. Bahkan, akibat dari insiden itu, tangan Dave sampai terluka. Kemudian film kita diperlihatkan kembali dengan Megan sedang memasukkan mayat Hannah Grace ke lemari. Di sini Megan sempat ketakutan karena mengalami beberapa kejadian aneh. Seperti mayat Hannah Grace yang bergerak dengan sendirinya, dan pintu lemari itu tiba-tiba terbuka sendiri. Saat mengalami kejadian itu, Megan memberanikan dirinya untuk memastikan apa yang terjadi dengan kembali memeriksa mayat dari Hannah Grace. Beberapa saat kemudian, Megan ditelepon oleh Andrew yang ingin memastikan keadaan dari Megan. Di saat Megan yang sibuk dengan teleponnya, tiba-tiba kepala dari Hannah Grace yang awalnya menghadap ke bawah, tiba-tiba bergerak menghadap ke atas. Megan yang ngeh dengan hal itu dan ingin memastikannya, dia melihat lebih dekat ke wajah dari Hannah Grace. Dan tiba-tiba, mulut dari Hannah Grace terbuka seperti masih bernapas. Tentu hal itu membuat Megan semakin ketakutan. Di saat Megan yang sedang coba menenangkan pikirannya, dan datanglah Lisa yang tahu jika kalau Megan baru saja diserang oleh pria asing. Di sini, Lisa berkata kepada Megan, akan kucarikan orang menggantikanmu jika kamu ingin pulang malam ini juga. Tetapi Megan yang merasa dirinya baik-baik saja, tetap ingin menyelesaikan pekerjaannya hingga selesai. Beberapa saat kemudian, film diperlihatkan Megan dan Lisa yang sedang asik ngobrol dan dihampiri oleh Dave dengan tangannya terluka. Di sini, Dave mengatakan ada seorang polisi yang ingin berbicara dengan Megan. Singkat cerita, Megan pun menemui polisi itu. Ternyata, polisi yang ingin berbicara dengan Megan adalah Andrew. Andrew yang tahu dengan kejadian apa yang dialami Megan, ingin memastikan bahwa Megan baik-baik saja. Akan tetapi, tujuan Andrew bukan itu saja. Dia ingin memastikan kepada Megan kalau dia tidak mengambil botol Xanax-nya. Megan tidak tahu, Xanax adalah obat mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan kepanikan. Obat ini hanya boleh dikonsumsi oleh resep dokter. Sini, Andrew merasa Megan lah yang telah mengambil obatnya tersebut. Tetapi, Megan yang merasa Andrew telah menuduhnya pun terlihat sedikit kesal dan marah. Kemudian, ketika Andrew hendak pergi, Megan meminta bantuan untuk mencari data dari Hannah Grace di kantor polisi. Megan merasa identitasnya palsu karena foto di KTP-nya tidak sesuai, yaitu warna mata yang berbeda. Sementara Dave yang berjaga menggantikan Megan, terlihat dia sedang bermain dengan bola karetnya Megan. Ketika Dave melempar bola karet itu ke salah satu ruangan, beberapa saat kemudian, dia mendengar bola karet itu seperti ada yang sedang memainkannya. Kemudian Dave pun mengikuti suara dari arah bola itu, hingga sampailah dia di kamar mayat. Kemudian, dia mendengar suara gaduh dari dalam lemari mayat tersebut. Dave pun memberanikan dirinya untuk membuka pintu lemari itu dan melihat ke dalam lemari tersebut. Tiba-tiba, dia ditarik oleh mayat dari Hannah Grace dan dilempar hingga terpental. Mayat Hannah Grace yang sudah dirasuki iblis jahat langsung membunuh Dave dengan memasukkannya di dalam lemari mayat. Beberapa saat kemudian, Megan yang datang langsung mencari keberadaan Dave, akan tetapi dia tidak menemukan keberadaan Dave di setiap ruangan itu. Lalu film kita diperlihatkan Megan sedang berada di toilet, yang terlihat sedang mengirim sebuah pesan kepada temannya. Di saat yang bersamaan, terdengar seperti ada seseorang yang sedang membuka pintu toilet tersebut, dan terdengar sebuah mesin pengering tangan otomatis berbunyi. Awalnya Megan mengira itu adalah Dave dan coba memanggilnya, namun tidak ada jawaban dari siapapun. Beberapa saat kemudian, bola karetnya menggelinding ke arahnya. Megan pun mengintipnya dari arah bawah pintu toilet tersebut, dan tidak menemukan siapapun di sana.
Tetapi secara tiba-tiba, ada tangan hitam dengan cepat mengambil bola karet itu. Dengan wajah yang ketakutan, Megan keluar dan tidak menemukan siapapun di sana. Beberapa saat kemudian, Andrew memberi informasi jika kalau hasilnya ada yang aneh, karena berdasarkan sidik jari Hannah Grace sudah meninggal 3 bulan lalu. Megan yang mendengar hal itu membuat dia semakin merasa ada kejanggalan dengan mayat dari Hannah Grace. Megan semakin dibuat penasaran dengan mayat Hannah Grace, lalu mencari informasinya melalui internet. Dari informasi internet, anggota keluarga dari Hannah Grace mengatakan pihak gereja Katolik percaya Hannah Grace adalah korban kerasukan iblis. Dan benar saja, ketika dia melihat mayat Hannah Grace, luka besar yang berada di pinggangnya sudah menghilang dan bahkan luka itu seperti sembuh kembali. Singkat cerita, Megan pun mengecek rekaman CCTV dengan berbekal buku panduan yang diberikan oleh petugas keamanan di sana. Setelah beberapa saat Megan otak-atik rekaman CCTV tersebut, dia menemukan sosok bayangan yang seperti merangkak di lorong yang gelap. Hal itu tentu saja membuat dia terkejut hingga ingin meminum obat penenangnya. Akan tetapi, Megan yang enggan meminumnya coba menenangkan dirinya, lalu menemui Lisa dan menjelaskan apa yang dia temukan barusan. Setelah Lisa melihat rekaman CCTV itu, Lisa hanya berpendapat itu hanya sebuah bayangan saja. Megan yang terus meyakinkan bahwa ada sesuatu yang aneh. Tanpa sengaja, Lisa melihat sebuah obat penenang milik Megan. Kemudian Megan mengatakan kepada Lisa kalau dia tidak meminumnya. Lisa yang merasa telah dibohongi Megan pun menceramahinya. Dengan kesal, Lisa pun pergi meninggalkan Megan. Lisa yang merasa sedikit kesal pun pergi ke tangga darurat sambil menyalakan rokoknya. Di saat itu juga, dia melihat ada darah yang menetes dari atas mengenai tangannya. Kemudian Lisa melihat ke atas. Ternyata ada Dave yang sepertinya sedang terluka. Lisa pun menghampirinya, dan ketika dia melihat Dave yang berlumuran darah, tiba-tiba Hannah Grace yang muncul dari kegelapan. Hal itu membuat Lisa terkejut dan langsung lari menuju ke atas. Akan tetapi, mayat Hannah Grace yang sudah dirasuki iblis jahat langsung mengejarnya. Di sini, Lisa pun harus jadi korban dari kejahatan iblis itu. Beberapa saat kemudian, datanglah Randy untuk mengantar mayat. Megan pun menunjukkan keanehan dari mayat Hannah Grace. Di sini, Megan menjelaskan Hannah Grace meninggal 3 bulan lalu saat pengusiran setan. Randy merasa tidak percaya dengan hal itu. Kenapa wanita seperti Megan yang smart dan pintar harus bekerja di kamar mayat di malam hari? Randy pun memberi nasihat kepada Megan untuk berhati-hatilah karena bisa gila di tempat seperti ini. Randy pun sempat curhat tentang dirinya di masa lalu. Kemudian, film diperlihatkan Randy akan pergi setelah selesai dengan urusannya. Saat dia mengendarai mobilnya, tiba-tiba seperti dia menabrak sesuatu. Lalu, Randy turun memeriksanya dan tidak menemukan siapapun di sana. Hanya saja, telepon tiba-tiba berbunyi. Ketika diangkat, hanya terdengar suara-suara aneh. Randy ketakutan pun memberanikan diri untuk memeriksa sekitarnya. Saat dia menyoroti senter ke suatu lorong, betapa terkejutnya dia melihat Hannah Grace yang berdiri di hadapannya dengan wajah yang terbakar. Sementara, Megan yang memeriksa CCTV dan mengetahui Randy telah diikuti oleh Hannah Grace, langsung turun menyusul Randy di bawah. Di sisi lain, Randy berusaha menyelamatkan dirinya dari kejaran iblis itu. Tetapi, di sini Randy harus menjadi korban dari iblis jahat yang berada di tubuh Hannah Grace. Ketika Megan tiba di bawah, dia melihat Randy sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba Andrew menelpon Megan dan mengatakan untuk segera pergi ke tempat yang lebih aman karena pria asing yang menerobos masuk kamar mayat baru saja melarikan diri. Belum sempat menjawab satu kata pun, tiba-tiba Megan diserang oleh pria asing itu dan langsung membawanya menuju ke kamar mayat. Setelah mengalami kejadian-kejadian yang aneh, Megan pun mempercayai pria asing itu. Di sini baru kita ketahui ternyata pria asing itu adalah ayahnya Hannah Grace. Pria itu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Hannah Grace. Dia mengatakan Hannah Grace yang berjuang melawan depresi dan kegelisahannya hari demi hari sampai dia patah semangat. Lalu iblis itu menemukan jalan untuk masuk ke dalam tubuhnya. Dan itulah sebabnya kenapa matanya berubah menjadi warna biru. Pengusiran setan terus dilakukan hingga sampai ketika di pengusiran terakhir. Melihat anaknya yang semakin tidak terkendali dan sudah memakan korban jiwa, dengan sangat terpaksa ayahnya melakukan sebisanya dengan cara membekapnya dengan sebuah bantal. Tetapi iblis itu terlalu kuat sehingga mayat dari Hannah Grace bangkit dan membunuh setiap orang yang ditemuinya. Dengan pisau pun tidak bisa membunuhnya. Satu-satunya cara membunuhnya adalah dengan membakarnya. Saat mereka akan membakar mayat dari Hannah Grace di ruangan pembakaran, tiba-tiba tubuh Hannah terbangun dan menyerang pria itu dan langsung memasukkannya ke dalam tempat pembakaran. Di sini pria itu harus menjadi korban kekejaman iblis jahat itu. Megan yang ketakutan pun harus berlari dari kejaran iblis itu, sehingga dia mengalami kesulitan bernafas dan pingsan. Andrew yang tiba pun segera melakukan pencariannya, namun setelah menyusuri setiap ruangan itu,
Dia tidak menemukan Megan dimanapun, kecuali salah satu petugas keamanan di sana yang juga mencari rekannya yaitu Dave. Megan yang sudah sadar dan dia dikejutkan sudah berada di dalam lemari mayat. Bukan itu saja, dia juga melihat kedua rekannya, Dave dan Lisa, juga berada di sana dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Megan yang panik pun membuka pintu itu dengan menendangnya sekuat tenaga. Usahanya pun berhasil dan Andrew mendengar hal itu langsung segera menghampirinya. Tiba-tiba iblis itu pun muncul. Dengan cepat mereka pun melarikan diri. Belum sempat keluar, salah satu petugas keamanan di sana harus menjadi korban dengan sekali goresan. Andrew di sini sempat mendapat serangan. Namun Megan dapat menolongnya dengan menembak Hannah Grace dengan pistol milik Andrew. Megan pun memutuskan untuk membakar Hannah Grace sendirian, sedangkan Andrew diminta untuk mencari bantuan. Nih, lagi-lagi Hannah Grace terbangun dan Megan sempat diserang oleh Hannah Grace. Tetapi di sini Megan berhasil melepaskan diri. Hannah Grace pun menjerit dalam pembakaran. Para polisi pun datang dan menemui Megan dengan wajah yang datar. Megan pun selamat dengan peristiwa yang tidak diduganya selama ini. Kini Megan menjalani kehidupannya jauh lebih baik. Namun matanya tampak aneh dan film pun ditutup dengan gelaplakan maut untuk sang lalat. Dan film pun selesai. Nah, itu adalah alur cerita film yang berjudul The Possession of the Hannah Grace yang rilis pada tahun 2018 lalu. Dan untuk berikutnya masih banyak film yang bergenre horor yang akan kita bahas. Dan bagi yang suka dengan channel ini, silahkan tinggal tombolkan like dan subscribe-nya ya guys. Enjoy!